Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Pak Redi. Nah, kali ini Bapak akan menerangkan teori kinetikas ya. Sudah siapkah belum anak-anakku semuanya? Nah, sebelum mulai, kita berdoa dulu yuk. Nah, kali ini Bapak nggak pakai wajah ya, nggak apa-apa ya. Oke, nah kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang Bapak kasih dari Allah semoga sampai ke anak-anakku dan anak-anakku ngerti, paham, dan semoga sukses ya. Semoga bisa fisikanya, semoga bisa teori kinetika, semoga sukses deh buat anak-anakku semuanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dulu yuk sebelum mulai belajar. Dimulai. Amin. Oke, kita mulai ya. Nah, yang baru gabung jangan lupa berdoa ya. Oke, berdoa dulu sebelum mulai. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan teori kinetik gas. Apakah sudah ada yang belajar di sekolah udah masuk kinetik gas? Kalau sudah belajar, nanti tinggal diulang lagi ya dengan video Bapak. Semoga makin bisa dan yang belum belajar, apa ya? Pastinya kalian belajar duluan daripada kalian di sekolah. Semoga ngerti ya. Oke, yang pertama di teori kinetik gas, kita akan belajar sifat-sifat gas ideal. Oke, ulang ya. Pertama, kita akan belajar sifat-sifat gas ideal. Nah, di teori kinetik gas, ideal. Oke, bicara sifat-sifat gas ideal. Nah, sifat-sifat gas ideal itu kayak gimana ya kira-kira? Nah, sifat-sifat gas ideal yang pertama adalah, ya, kalau kita ada di ruangan ber-AC, ya, pasti kita akan merasakan dingin, betul ya? Kenapa? Satu, yang pertama, dia partikel tersebar merata. Berarti kalau logikanya, kalau partikel tersebar merata, berarti partikelnya sangat banyak dong, betul ya? Partikel tersebar merata. Yang kedua, kira-kira apa yang kedua? Nah, yang kedua, partikel tersebar merata itu juga akibat dari gerak partikel yang secara acak. Jadi, partikel geraknya secara acak. Hmm. Ya, partikel bergerak secara acak. Nah, bergerak secara apa, Pintar? Secara acak. Nah, apa pintar secara acak? Secara acak itu adalah dia bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke situ. Ya, wah banyak banget lah dia acak geraknya ya. Nah, berikutnya udah partikel bergerak secara acak, kira-kira terjadi nggak tumbukan antar partikel atau tumbukan antar partikel dan dinding? Nah, terjadi ya. Jadi terjadi tumbukan lenting sempurna. Nah, adanya apa? Tumbukan lenting sempurna. Oh, kenapa pintar? Lenting sempurna. Nah, berikutnya apa lagi kira-kira? Nah, karena partikelnya itu dia bergerak, maka kita berlaku apa di sini? Berlaku hukum Newton. Ya, karena dia memiliki kecepatan, dia bergerak, maka berlaku hukum Newton. Maaf ya kalau ada suara hujan ya, karena di sini lagi hujan. Oke. Yang berikutnya apa lagi nih selain berlaku hukum Newton? Yang berikutnya adalah sudah tumbukan lenting semua sempurna, berlaku hukum Newton, partikel tersebar merata, partikel bergerak secara acak. Yang berikutnya adalah jarak antar partikel, oke, lebih besar dibandingkan siapa? Jarak antara partikel, gitu ya. Oke, jarak antara partikel lebih besar. Oke, lebih besar. Oke, lebih besar dibandingkan siapa? Dibandingkan ukuran partikelnya. Oke, jadi dibandingkan ukuran partikel, itu jaraknya lebih besar jarak antar partikelnya dibandingkan ukuran partikel. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan sifat-sifat gas ideal. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, tulis aja ya di kolom komentar. Kita lanjutin yuk berikutnya. Nah, kira-kira Pak Redi bahas apa nih yang berikutnya nih? Oke.
Hmm, Nah, eh, bentar ya. Nah, kira-kira Pak Ridi bahas apa nih kira-kira? Nah, ada masih ada tulisan coy. Oke, dihapus dulu aja ya tulisannya. Nah, ini, tuh ada tulisan. Oke, nah, Bapak hapus dulu ya tulisannya Bapak ya. Siap ya. Nah, kira-kira nih mana yang bisa Bapak hapus? Nah, bentar ya. Bapak hapus dulu. Hmm, atau Bapak ini. Clear drawing. Nah, kita maju ya. Kira-kira apa nih? Nah, salah. Maaf ya. Nah, ini. Pertanyaannya adalah yang pertama. Coba lihat nih, yang pertama nih. Anggap di bawah ini, Bapak kasih warna kuning atau warna ini. Nah, kuning aja deh, biar kelihatan. Nah, anggap di bawah ini yang bukan bagian dari anggapan di bawah teori kinetikas. Nah, kira-kira apa tadi? Udah Bapak ajarin. Molekul bermatuhi gerak Newton, betul ya? Nah, kita udah Bapak ajarin. Nanti sekolah betul ya? Sekarang jawab dulu deh. Dan dari Bapak dulu, Bapak itu sampai 5 menit. Lama banget 5 menit. 1 menit aja deh. Jauh jarak antar bisa betul ya? Oke, jawabannya adalah jumlah molekul sedikit. Nah, salah ya? Oke. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah A. Kira-kira ada yang tanyakan? Semoga tidak ada ya. Kita lanjut nih ke soal berikut. Hmm. Kira-kira soal berikutnya apa nih? Kita kira mana ya? Nah, ini Bapak. Nah, soal berikutnya kita akan bahas tentang persamaan gas ideal. Jadi, judul berikutnya adalah persamaan apa Pak Redi? Gas ideal. Nah, kalau kita bicara persamaan gas ideal, kita berarti bicara tentang rumus dong. Rumus gas ideal. Nah, rumus gas ideal dirumuskan PV ya sama dengan apa pintar? nRT. Nah, ini rumusnya ya. PV nRT. Nah, di mana P itu adalah tekanan. Nah, ini rumusnya. Jadi Bapak tulis PV nRT. Di mana P itu siapa? P itu adalah tekanan. Nah, tekanan satuannya apa? Pascal. Nah, PA ya, itu Pascal. V siapa V? V adalah volume. Satuannya apa volume? Meter kubik. Nah, siapa N? N itu adalah jumlah mol atau mol ya. Nah, rumus N itu sendiri adalah massa dibagi MR. Nah, salah ya. Massa dibagi apa? MR. Nah, berikutnya adalah R. R itu siapa Pak Redi? R itu adalah tetapan gas. Nah, tetapan gas nilainya berapa? 8,314 ya. Oke, Joule per mol Kelvin. Nah, itu adalah T. Siapa T itu? Suhu. Satuannya Kelvin. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ya ke soal berikutnya. Apa hapus ya? Oke, izin hapus. Terus, nah, soal berikutnya adalah, nah ini. Siap ya semuanya ya. Nah, soal berikutnya adalah tentang ya, tentang yang tadi Bapak jelasin tentang persamaan gas ideal. Coba ada yang bisa atau ada yang tidak bisa. Kita lihat ya. Diketahui sebanyak 3 mol gas ideal menempati ruang tertutup berarti ada N. N itu adalah mol. Berapa mol? 3 mol. Oke. Menempati ruang tertutup yang volumenya 1 liter. V-nya 1 liter. Jangan salah ya. 1 liter. 1 liter itu sama dengan berapa? 1 desimeter kubik. Nah, kalau kita tulis, nah gitu ya. Meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik. Satu lagi apa? Milimeter kubik. Nah, naik ke atas berarti dibagi 1000. Berarti volumenya 1 kali 10⁻³ meter kubik. Paham ya? Bersuhu 27 berarti T-nya ya.
T-nya 27 derajat Celcius. Tambah berapa? 273. Alias berapa kira-kira? 300 Kelvin. Oh, bisa ya? Berikutnya tetapan gas. Nah, tetapan gas berarti apa? R. Nah, R-nya itu 8,31 ya. Joule per mol Kelvin. Joule, mol, apalagi? Kelvin. Ditanya, berapakah besar tekanannya? Oke, masih bisa ya. Apa rumusnya? Jawab. Jadi kalau masukin aja. PV NRT. Nah, molnya udah ada, maka P sama dengan N RT dibagi V. Betul ya? N-nya masukin 3. R-nya berapa? 8,31. 8,31 ya. Masih ada. Oke. T-nya berapa? 307 ya. Volume-nya berapa? 1 kali 10⁻³ Naik ke atas nih, jangan salah nih. Nah, maka P sama dengan 3 kali 300 berarti 900 kali 8,31 kali 10⁻³. Kira-kira berapa nih? 900 kali 8,31. Ayo, siapa yang bisa ngitung? Ya, 900 kali 8,31 ada yang tahu? Oke, ya, ada yang tahu 900 kali 8,1. Nah, kita hitung manual aja. Ya, bisa kan cara menghitung manual? Harus bisa ya. Oke, nah jadi 900 dikali 8,31 ya. Jadi sekitar berapa ya? Hitung cepat. Sekitar 7.000 ya. 7.000. Kalau 9 kali 8 aja 7.200 ya. Nah, ini sekitar kayaknya 7.200 ke atas lah. Kalau kita hitung 7.479 gitu ya. 10⁻³ Jadi kalau mau dipangkatin 5, ya, kalau dipangkatin 5 atau 6, nah, kita harus notasi ilmiah. Berarti hitung 1, 2, 3. Jadi berapa? 7,479 kali 10⁻6 Pascal. Oke, jadi jawabannya mana? Bebek. Oke, mau warna-warnain? Boleh deh. Ini yang bebek ya. Yang bebek. Oke. Bisa ya? Oke. So, silakan pahamin dulu. Ini masih soal PK ya. Oke, PK Alfitroh ya. Jadi kalian pasti harusnya bisa. Oke, Bapak Pus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat ya, sebelum kalian mengerjakan, kalau bisa ngerjain dulu. Kalau udah bisa ngerjain dulu, baru nanti lihat jawabannya samain sama Bapak. Betul atau tidak ya. Jangan langsung lihat video Bapak pembahasan. Ya, supaya kalian makin pintar. Oke, kita masukin. Ah, lanjut ya. Kita close dulu. Mana lagi ya? Mana. Berikutnya, kita bahas apa nih kira-kira berikutnya? Nah, ada yang tahu kira-kira? Ayo tebak. Bapak bahas apa nih berikutnya? Nah, berikutnya Bapak akan bahas tentang penurunan rumus apa coba? Nah, lihat sini semuanya. PV kan tadi kita bahas NRT, betul ya? Nah, PV NRT itu ya N-nya itu dia punya dua ya. Jadi N itu bisa massa per mR atau ya N sama dengan N per NA. Nah, siapa N? N itu JP. JP itu apa pintar? Jumlah partikel. Nah, jumlah molekul atau jumlah partikel. Apa NA? NA itu bilangan Avogadro. 6,02 kali 10⁻23. Nah, ini. Nah, kalau kita masukkan rumus ini, maka PV sama dengan N-nya diganti. N per NA dikali R dikali T. Salah, maaf ya. Oke, dikali R kali T. Betul ya? Maka di mana K itu, atau kita sebut konstanta Boltzmann, itu adalah R per NA. Jadi apa? R per NA itu adalah K. Jadi kalau kita tulis, R itu adalah berapa tadi? 8,314. NA itu apa? 6,02 kali 10⁻23. Kalau kita hitung sekitar 1,38 kali 10⁻23 ya. Jadi nanti kalau kamu mau turunin rumus, nah R per NA ini, ya R per NA ya, itu sama dengan K. Jadi rumusnya nanti jadi kayak gini.
PV gitu ya, N, K, T. Nah, itu rumusnya. Ya, Bapak ulang ya. PV, NKT. Nah, dengan mana N-nya itu adalah jumlah partikel, ini jumlah partikel ya. Na adalah bilangan Avogadro, di manakah adalah apa tadi? Boltzmann, tetapan Boltzmann. Oke, 1,38 kali 10 pangkat ini. Oke, semoga paham ya. Nah, ini rumus terbaru ya. Nah, oke, kita clear all drawing. Sip. Kita lanjutin ya. Soal berikutnya. Nah, soal tadi yang Bapak bahas tentang apa tadi? Tentang PVNKT. Diketahui volume B, tabung B. Nah, berarti kita tahu, diketahui. Setuju ya? Diketahui volume B itu katanya berapa kali? Nanti istirahat dulu deh, kalian kerja dulu lah. Aku istirahat dulu ya, 30 detik. Silakan. Istirahat dulu sebentar aku ya. Oke. Nah, udah cukup lah ya. Oke, siapin. Diketahui volume tabung B. Nah, ini volume B berapa kali? Dua kali volume tabung A. Jadi VB dua kali VA. Kemudian keduanya terisi gas ideal. Oke, volume tabung penghubung dapat diabaikan. Jadi, jadi kalau kita gambar nih, jadi ada dua kayak gini. Nah, nah ini dihubungkan kayak, nah gini ya. Nah, seperti inilah gambarnya. Nah, gitu ya. Nah, ini volume tabung satu, volume tabung dua kayak gitulah ya. Nah, gas A berada pada suhu 300 Kelvin. Nah, TA katanya 300 Kelvin. Anggaplah ini B gitulah. Anggaplah ini. Terus, bila jumlah molekul A adalah N, ini Na adalah N, Na adalah N, molekul B adalah 3N, ini 3N, berarti NB 3N. Oke. Maka suhu gas dalam B, ditanya TB-nya berapa? Jadi, ceritanya ya ada volume tabung ya diisi gas ideal ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Betul ya? Nah, mengerjakannya adalah dengan cara rumus yang tadi Bapak ajarin ya. PV gitu ya. NKT per PV NKT. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ya. Nah, P-nya kan nggak dikasih tahu nih. Kita coret aja P-nya ya. Nah, ini ganti apa? Ini ganti A, ini ganti B. Ini ganti A, ini ganti B. Hanya coret, kita anggap konstan Boltzmann tetap. TA, ini apa? TB. Masukin. VA-nya tetap VA aja, karena yang dirubah adalah VB. Jadi kalau kita tulis, VA-nya tetap A, VB-nya siapa? VB-nya belum ada. Nah, NA-nya apa NA-nya? NA-nya N, TA-nya apa? TA-nya 300. Nah, ini ada di sini. TA-nya 300, ya. Oke, per NB-nya 3N, ini ada di sini. Oke, TB-nya berapa? TB-nya ditanya. Nah, VA-nya ganti. VA, VA jadi ganti. Yang diganti VB. VB 2 kali VA. Jadi kalau mau kita tulis, VA per 2 VA, gitu ya. Sama dengan N-nya. Kamu bisa langsung coret di sini. Nah, kamu coret N-nya. Nah, seperti itu. 3 juga coret. Nah, jadi ya. Jadi kamu bisa tulis di sini ya. Bisa kamu tulis berapa? 100. Nah, 100 apa? 100 TB. Nah, dari sini kamu bisa coret. Mana yang dicoret muka Bapak ya? Jangan langsung muka Bapak dicoret. Nah, VA-nya dicoret. Nah, maka kita bisa dapatkan bahwa siapa? Bahwa TB sama dengan 200. Oke, jadi TB-nya berapa? 200 Kelvin. Nah, mana jawabannya kira-kira? Nah, ini ya. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutin boleh? Boleh dong Pak. Masa nggak boleh? Ya, kita lanjutin. Nah, kita hapus dulu boleh? Boleh ya. Oke, semoga mengerti. Amin. Hmm.
Next, berikutnya kita akan bicara tentang apa kira-kira? Nah, kita akan bicara tentang, udah dihapus belum? Udah ya. Nah, berikutnya kita akan bicara, apa mana itu ya? Nah, ini. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana rumus-rumus atau hukum fisika tentang gas ideal. Nah, pertama, Bapak akan bercerita tentang hukum gas ideal, yaitu Boyle. Pertama, Bapak akan bercerita tentang hukum Boyle. Nah, ada yang pernah dengar nggak hukum Boyle? Hmm. Jadi, Bapak tulis, yang pertama kita cerita tentang hukum Boyle. Nah, si Boyle mengatakan bahwa bagaimana si gas ideal itu ya dijaga suhunya supaya tetap. Artinya tidak ada perubahan ya. Nah, bagaimana nih supaya tidak ada perubahan suhu? Nah, alias T-nya tetap. Nah, kata si Boyle. Nah, bagaimana caranya? Atau persamaan nanti jadi bagaimana nih kalau suhunya dijaga tetap? Nah, kata Boyle, kalau suhu dijaga tetap, samaannya akan menjadi seperti ini. P1V1 per P2V2 sama dengan gitu ya. nRT1 per nRT2. Nah, oke, kamu bisa coret. NR-nya kamu coret, NR-nya kamu coret. Betul ya? T1 kamu coret, T2 kamu coret. Karena tetap. Tetap itu berarti apa? Tetap itu artinya T1 sama dengan T2 sama dengan T. Jadi gini aja, tetap ya kita coret aja. Ya kan udah dianggap tetap. Maka rumusnya jadi apa? Rumusnya jadi, maka gitu ya. Rumusnya menjadi apa? P1V1 ini katasin sama dengan apa? P2V2. Ini kata siapa? Kata Boyle. Oke, bisa ya? Jadi kata Boyle itu, kalau suhunya dijaga tetap, maka persamaannya adalah P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Berikutnya apa? Berikutnya adalah hukum Charles. Nah, ya hukum apa? Bapak tulis dulu hukum Charles. Nah, hukum ya Charles. Oke, Charles. Hukum Charles. Oke. Hukum Charles mengatakan bagaimana kalau ya P-nya dijaga tetap ya, alias P-nya konstan, P-nya tidak berubah. Oke. P-nya tetap, bagaimana nih rumusnya? Kata dia. Artinya P1 sama dengan P2. Jadi kalau kita tulis persamaannya jadi apa nih Pak Redi? Jadi P1V1, warnanya sama ya. Ntar Pak rubah dulu. Nah, kita rubah dulu ya. P1V1 betul? Per P2V2 sama dengan nRT1 per nRT2. Nah, tinggal kamu rubah. Siapa yang dirubah? Yang kamu coret tinggal P-nya aja dicoret. Nah, NR kamu coret juga. Jadi rumusnya apa Pak Redi? Rumusnya jadi, warnanya ini lagi. Oke, rumusnya jadi apa nih? V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Nah, ini hukum siapa? Hukum Charles. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Oke, jadi kalau ditanya di sekolah, apa itu hukum Charles? Hukum Charles di mana persamaan garis ideal P-nya dijaga tetap. Nah, berikutnya adalah apa? Hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac. Lussac, gitu ya. Nah, hukum Gay-Lussac, dia mengatakan bagaimana nih kalau tadi kan suhu, kemudian tekanan. Nah, si Gay-Lussac, bagaimana kalau volumenya tetap? Nah, nah, kalau volume tetap tinggal apa? Ya sama kayak tadi ya. Oke, tinggal dicoret. Siapa yang coret? Muka Bapak? Ya jangan. Muka Lapi, muka Bapak lah. Kan muka kalian ya. Oh sih Pak, ya Pak. Oke ya. Di sini apa? nRT1 per apa pinter? nRT2. Maka kita bisa coret nih. Mana yang dicoretnya? Yang dicoret ada volumenya tetap. Nah, dicoret gitu ya.
Maka kita bisa tulis di sini apa pinter? P1 per T2 sama dengan T1 per T2. Setuju ya? Maka kita bisa dapatkan di sini apa pintar? Nah, persamaannya. Oke. Terakhir yuk. Nah, terakhir ada Boyle, ada Charles, ada Gay-Lussac. Betul ya? Oke. Ya. Oke. Ada salah salah nggak apa-apa. Enggak ya, benar ya. Bisa. Bisa. Oke, ya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk eh, hukum Charles ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, ya, kalau tidak ada ditanyakan, kita langsung saja ya untuk hukum Geboy. Nah, hukum apa pintar? Geboy. Nah, hukum Geboy. Geboy itu apa? Kira-kira hukum Geboy itu apa? Nah, ini hukum Geboy. Hukum Geboy itu Gay-Lussac dan Boyle. Oke. Hukum Gay-Lussac dan Boyle. Gay-Boy. Hukum Gay-Lussac. Gay-Boy aja lah ya. Nah, Gay-Boy. Nah, hukum Gay-Lussac dan Boyle, dia mengatakan bahwa PV per T, oke, sama dengan apa pintar? Konstan. Nah, apa sih Pak PV T itu konstan? Itu artinya, kamu tulis kayak gini, P1 V1 N RT1 per P2 V2 apa pintar? N RT2. Kamu bisa coret nih. Oke. Bentar. Gitu. Nah, ini rumusnya jadi kayak gini. Warna-warna jadi beda ya. Kalau ya, oke. Oke, apakah ada yang tanyakan sampai sini? Sebelum Bapak lanjutkan. Oke. Bentar ya. Bapak akan lanjutin. Sok ditulis dulu, dirapihin dulu. Ya, Bapak istirahat 1 menit sampai 2 menit. Silakan dilihat dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke, silakan. Oke, semoga bisa ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut ke soal. Ya, kalau sudah bisa, kita lanjut ke soal. So, kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung ya. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, Pak, saya mau nanya dong. Boleh, sok di kolom komentar nanti kalian tulis. Ya, jadi kalian bisa bebas bertanya di kolom. Oke, nah kalau tidak ada, Bapak lanjutin aja ya. Sudah kan? Oke, satu K-boy ya. Oke, K-boy ya, gaya lusak dan boiler. Oke, terima kasih. Kita lanjutin. Hmm. Nah, berikutnya apa nih kira-kira nih? Nah, nih soalnya. Berikutnya adalah ada soal tentang gas ideal. Betul ya? Oke, di sini Bapak sudah siapkan soalnya. Nah, kira-kira ya kalian harus siap nih ngerjain dulu nih. Jangan langsung Bapak yang ngerjain ya. Nah, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Bapak kasih waktu 2 detik. Stop. 1, 2, 3. Stop. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah ngerjain. Nah, kali ini Bapak akan bahas nih. Ya, contoh soal yang tadi udah Bapak jelaskan. Suatu gas ideal pada tekanan P, suhu 27. Jadi kamu bisa tulis P1-nya adalah P. T1 adalah 27 tambah 273. Alias 300 Kelvin. Betul ya? Dimanfaatkan sampai volumenya setengah kali semula. Oke, tulis V2 setengah V1 karena dimanfaatkan ya. Jika suhunya dilipat duakan, T2 menjadi berapa? 2 kali ya. Lipat duakan menjadi nih 54 ya. 54 tambah 273. Pertanyaannya adalah berapakah tekanannya? Ditanyakan berapakah P2. Tinggal masukin aja ya. Jawab. Nah, tinggal masukin P1 1 ini Gboy ya. Oke, nRT1 per
P2V2, nRT2. Nah, ini hukum Gay-Lussac dan Boyle. Nah, kenapa? Karena ada semua kecuali NR. Ya, S1-nya P, betul? V1-nya V1, P2-nya belum ada, V2-nya setengah V1, betul ya? S1-nya berapa? 300, T2-nya tambahin ya. Apa nih? 273 ditambah berapa? 54. Nah, berapa kira-kira? 273 ditambah 54. Ayo ngitung aja nggak bisa dicek aku bapaknya. Ayo yang dicek ya. Jadi 54 tambah 273 berapa? 327 ya. 327. Nah, kamu cara satunya. Nah, kali silang. Oke, P2 dikali setengah dikali 300 sama dengan 327 kali P. Setuju ya? Maka P2 kali 150 sama dengan berapa? 327P. Maka P2 sama dengan 327P dibagi berapa? 150. Nah, 327 bagi 150. Nah, sekitar mendekati angka 2 ya. Betul ya? Oke, coba kita hitung dulu ya. Oke, Bapak hitung dulu. Nah, 327 hitung itu sekitar 2,18. Oke. 2, karena kan 150 kali 2 aja sekitar 2, kita jawaban yang ada 2, kan nggak mungkin, ini kan nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, pasti jawabannya ini ya, jadi 2,18. Jadi nggak usah pakai kalkulator ya, udah kelihatan 140 kali aja udah kali 2 udah ini. Oke, apakah ada yang tanyakan? Semoga tidak ada ya. Kita lanjutin boleh, boleh Pak, clear all drawing. Oke, soal berikutnya soal nomor berapa ya kira-kira, bentar Bapak. Nah ini, oke. Nah, soal berikutnya Bapak akan bahas tentang apa coba? Energi kinetik rata-rata gas ideal. Jadi kalau tadi Bapak udah bahas sifat gas ideal, Bapak bicara tentang PVNRT, PVNKT gitu ya. Terus Bapak bicara hukum Charles, hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, hukum Gay-Lussac dan Boyle. Nah, terakhir ya, ini terakhir Bapak bahas yang terakhir ya. Aduh, videonya panjang banget, Pak. Iya, nggak apa-apa lah, biar pintar kalian lah ya. Oke, energi kinetik rata-rata gas ideal. Oke, kita akan bicara energi kinetik apa? Rata-rata, oke, gas ideal. Oke, jadi kita akan bicara energi kinetik rata-rata gas ideal. Kalau kita bicara energi kinetik rata-rata gas ideal, itu kita akan bicara yang namanya EK sama dengan F kali setengah KT. Nah, gitu. Hati-hati, F di sini adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan yang dimiliki oleh sebuah gas tersebut. Jadi di sini kita akan batasi. Contoh Bapak nih. Sebutlah dia monoatomik. Setuju ya? Nah, kalau kita bicara monoatomik, berarti kita bicara satu atom. Nah, kayak mono kan satu ya, berarti bicara satu atom. Untuk monoatomik, F-nya adalah berapa? 3. 3 artinya dia gerak translasi subuh X, subuh Y, subuh Y. Jadi dia hanya bergerak translasi saja. Dia bergerak rotasi ya. Jadi kalau kita rumuskan, Eka di sini adalah apa pintar? Eka 3 kali setengah kali apa pintar? KT. Alias nanti Eka sama dengan 3/2 KT. Bisa ya? Ingat-ingat, mohon atomik derajat kebebasannya 3. Jadi dia hanya bergerak translasi. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nomor 2. Nomor 2 adalah diatomik. Nah, kalau bicara diatomik berarti bicara 2 atom. Nah, 2 atom derajat kebebasannya 5. 5 itu apa? 3 dia bergerak translasi, 2 dia bergerak rotasi. Nah, itu ya derajat kebebasannya. Maka kalau Bapak ganti, langsung aja boleh ya. Jadi 5/2 KT. Apa rumusnya? 5/2 KT ya. Jadi Bapak kotakin, nah kotakinnya ideal, nggak apa-apa lah ya. Kotakin juga, kotakinnya nggak ideal. Oke, dengan F-nya 5, ini F-nya berapa? 3. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah apa kira-kira? Yang ketiga,
Yang ketiga adalah poliatomik. Nah, jadi kalau kita bicara poliatomik berarti kita bicara derajat kebebasannya berapa? 7. Nah, kalau derajat kebebasan 7 artinya 3 translasi, 2 rotasi, 2 lagi vibrasi. Bergetar ya. Ya, oke. Nah, gitulah ya. Jadi dia ada getaran, ada bergetarnya 2, berotasinya 2, translasinya 3. Maka dirumuskan apa? Eka sama dengan apa pintar? 7/2 apa pintar? KT. Oke. Apakah ada yang tanyakan? Semoga kalian mengerti ya. Nah, ini energi kinetik rata-rata gas ideal. Betul ya? Oke. Langsung saja ke soal ya. Kalau sudah, silakan dicatat. Sudah dicatat, langsung ke soal. Nah, oke. Next soalnya kayak apa ya? Nah, soalnya. Kira-kira kelihatan ya. Molekul suatu gas pada suhu 10 derajat Celcius akan memiliki energi 2 kali lipat pada suhu berapa? Jadi pada saat energi 2 kali lipat itu pada suhu berapa? Jadi kalau kamu tulis T1 itu 10 derajat Celcius. Tambah berapa? 273 alias berapa? 283 Kelvin. Nah, Kelvin, karena salah. Eka 2 berapa kali? Eka 2-nya kalah 2 kali. 2 kali Eka 1. Yang ditanya berapakah T2? Awas hati-hati. T2-nya ke Celsius. Jadi kamu di sini harus rubah dulu tetap. Nggak boleh langsung masukin. Jadi harus rubah dulu ke Kelvin. Nanti dari Kelvin dapat ketemu jawabannya Kelvin. Rubah lagi ke Celsius. Nah seperti ini. Apa kerjanya? Eka 1 per Eka 2. Nah seperti itu ya. Sama dengan apa? 3/2 KT1 per 3/2 KT2. Nah itu cara ngerjainnya seperti itu. Jadi jangan salah ya cara ngerjainnya. Jadi 3/2 KT1, 3/2 KT2. Oke, mana yang dicoret? Yang dicoret adalah muka kalian. Apa sih muka kalian berapa? Muka berapa kali? Oke. Eka 1-nya apa? Eka 1 tetap Eka 1 aja. Yang dirubah, Eka berapa? Yang dirubah itu adalah Eka berapa kira-kira yang dirubah? Yang dirubah adalah Eka 2-nya. Jadi Eka 1 tetap. Ya, Eka 1 tetap Eka 1. Eka 2 kita bahas nih Eka 2-nya. Nah, Eka 2-nya masukin Eka 2 berapa? Oh, 2 kali Eka 1. Sorry, sorry, sorry. Maaf. Ini Bapak salah. Oke, oke. 2 Eka 1 betul ya. Sama dengan T1-nya berapa? 283 gitu ya. Per T2-nya belum ada ya. Kalian bisa coret nih. Nah, mana yang coret? Nah, yang dicoret adalah waduh bunyi aja tang dong tang dong tang dong tang dong bang 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 tang dong tang dong tang dong bang 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 bang. Ya. Oke, dicoret saja maka T2 sama dengan berapa? 283. Oke. 283 dikali 2. Ayo berapa? 283 kali 2 berarti 566 Kelvin. Ubah ke Celsius. T2 566 kurangi 273. Nah, berapa kira-kira? Nah, silakan. 293 ya? 631. Iya, iya. Ya, benar. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, ada yang tanyakan nggak? Kalau ada yang tanyakan, boleh di kolom komentar ya. Nanti Bapak perbaiki kalau ada. Oke, segitu dulu untuk materi ini. Satu lagi ketang, lupa. Oke, soal apa lagi kira-kira nih yang muncul? Kita lihat. Nah, nah ini terakhir. Soal terakhir ya. Siap. Siap Pak Ready. Oke. Perhatikan adalah EK-nya A. T-nya B. Ditanyakan berapa konstanta Boltzmann. Ya kan ya ilmunya ya. Oke. Rumus kelihatan. Jadi apa rumusnya Pak Ready ganteng? Gampang dong coy. EK 3/2 gitu ya. KT. Setuju ya? EK 3/2 KT. EK-nya berapa coy? EK-nya A coy. 3/2. K-nya udah ada belum? Belum Pak Ready. T-nya apa? T-nya B pintar. Oke, pindahin ke atas. Jadi apa? 2A sama dengan 3KB. Setuju ya? Maka 2A yang ditanyakan selalu di bawah. 2A/3B sama dengan K. Nah, ada nggak? 2A/3B sama dengan K. Ada ya? B. Oke.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kan nih? Kalau tidak ada ditanyakan, Bapak stop aja dulu. Oke. Nah, sekian dari Bapak. Semoga yang Bapak jelaskan, yang Bapak terangkan semoga mengerti, semoga paham, dan semoga sukses. Oke, jangan lupa like, komen, share. Nah, YouTube Belajar ala Klinik News bersama Pak Redi Nugroho. Dan semoga anak-anakku sukses semuanya. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Denvi, mahasiswa kedokteran Unpad semester 4 dan aku alumni CG angkatan 2020. Nah, kenapa aku milih CG daripada bimbel-bimbel lainnya? Yang pertama karena sistemnya. Di CG itu kita bisa tambahan kapan aja dan tambahan apa aja selama kita mau. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahan tiap hari pun pasti akan dilayanin sama pihak CG. Yang kedua tuh karena guru-gurunya. Guru-guru di CG itu benar-benar fasilitatif, kemudian interaktif, dan kalau ngajar tuh nggak setengah-setengah teman-teman. Jadi benar-benar mendetail dan step by step. Dan tentunya di CG juga kita akan selalu dikasih soal-soal hot yang mana ini akan membantu kita untuk persiapan seksi PTN. Terus gimana sih CG bisa ngebantu aku untuk lolos ke PTN? Jadi di CG itu kita akan benar-benar di track perkembangan belajarnya satu persatu dan kita akan dipersiapkan untuk seleksi PTN dari awal. Dan aku bisa dapat peringkat satu paralel pemeringkatan di sekolah dan lolos SNMPTN KFK Unpad itu mulai dari proses belajarnya hingga menentukan jurusan pun itu dibantu sama pihak CG. Kemudian untuk tips belajar buat teman-teman yang lagi persiapan UTBK ataupun seleksi PTN yang lainnya adalah jangan lupa 3 step belajar. Yang pertama adalah membaca atau menonton video, yang kedua mencatat, dan yang ketiga adalah mengerjakan soal. Ulang-ulang ketiga step ini sampai teman-teman paham materi yang pengen dipelajarin dan tentunya jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting biar belajarnya lebih efektif harus banget bimbel di CG.